menit lagi. Ya. Oke. Nah. Bismillah. Sebelum dimulai, boleh dibantu lagi. Bandung jauh Ustadz, Ana di Sumbar. Masya Allah, Bunda Yani ya. Oke, boleh dibantu yang belum share, ada nggak? Yang mau share dulu sebelum kita mulai, masih ada waktu sekitar 30 menit, 35 menit lagi. Boleh di-share dulu. Ya, Bunda tinggal ayah abang kakak tinggal Bunda klik Bunda lagi. Bunda abang kakak sekalian tinggal klik ya tanda panah di pojok kanan bawah. Itu ada tanda share. Bunda klik aja di situ, nanti keluar opsi-opsi untuk share-nya. Bisa ke status WhatsApp-nya. Ya, gitu. Nah, ini apa nih? Bunda Maria Goretti nih. Ya, izin saya sematkan komennya ya, Bunda ya. Bismillah. Lewat Ustadz ini tahu benar salah karena jelas. Saya baru 1 tahun dari huruf awal saya praktek tadarus di masjid, bagus hasilnya. Seriusan Bunda Maria? Bunda Maria Goretti, betul. Ini testimoni jujur, betul. Bunda udah ngikutin 1 tahun di sini. Saya baru 1 tahun dari huruf awal, saya praktek tadarus di masjid, bagus hasilnya. Seriusan nih, ya, gitu. Ustadz, apakah ada ngaji offline-nya di Surabaya? Kalau nanti ada undangan dari teman-teman, ya, di luar Bandung, kalau jadwalnya cocok dan segala macamnya cocok, dalam arti jadwalnya cocok khususnya, itu saya berangkat. Gitu, cuman tetap nanti harus ada tempat untuk saya bisa live, karena live ini tidak bisa saya tinggalkan karena ini syiar utama yang membuat saya bisa kenal dengan teman-teman gitu ya. Jadi kalau teman-teman nanti bahkan di luar di Malaysia itu banyak tuh ya, di luar Bandung, di luar pulau, kalau memungkinkan waktu dan segala halnya saya bisa berangkat Bunda gitu ya, kalau cocok ya gitu. Oke. Ya gitu. Jadi saya menunggu kabar saja dari teman-teman, karena hal-hal yang bisa saya agendakan dalam waktu yang lebih singkat tentu yang di Bandung, karena saya orang Bandung, akomodasi dan segala macamnya kan lebih mudah. Nah kalau keluar bisa saja, cuman nanti kalau misalnya memang ada invitation-nya atau ada agendanya mau mengundang, silahkan saja ya. Oke, baik, kita lanjutkan kembali ya. Bismillah. Kalau sudah di-share, bantu tap-tap layarnya, ketuk-ketuk layar HP-nya biar live kita semakin tersebar luas lagi kepada lebih banyak orang. Oke, sip, kita mulai ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Oke, kita zoom lagi. Tadi kita sudah bahas sampai ke huruf shin. Tasya. Nah, sekarang kita lanjutkan teman-teman. Sip. Sya-nya di sini berapa harokat? Fathah. Dia berjumpa dengan alif. Pertemuan huruf hijaiyah yang dia berharokat fathah berjumpa dengan alif, itu nama hukum tajwidnya mad tabi'i. Mad, saya tulis ya, karena ini sekarang kita akan bahas hukum tajwid. Mad tabi'i. Kadar panjang yang dibaca itu 2 harokat. Nah, tapi mad tabi'inya ini ternyata berjumpa dengan huruf apa ini teman-teman? Perhatikan. Saya tandai dengan warna biru deh. Oke. Nah, dia berjumpa dengan huruf apa ini? Berjumpa dengan huruf hamzah. Ya, berjumpa bentar ya. Berjumpa dengan huruf hamzah. Kalau teman-teman mendapati ada mad tabi'i yang berjumpa dengan hamzah ya pada satu kata yang tidak terpisah, itu nanti menghasilkan tanda alis di sini. Nama hukum tajwidnya adalah mad wajib muttasil. Saya tulis di bawahnya ya. Pertemuan antara mad tabi'i dengan hamzah
pada satu kalimat yang sama disebut dengan mad wajib muttasil. Ya, dibacanya berapa harokat? Dibacanya asalnya 2 harokat nih syaknya. Tapi karena ketemu hamzah jadi boleh 4 harokat, boleh 6 harokat. Jadi bukan cuma 2 harokat. Maaf, 4 atau 5. Tapi ternyata maaf. Mad wajib mutasil itu nggak boleh dibaca 2 harokat. Yang boleh itu nanti namanya mad jaiz munfasil, afwan. Ya. Kalau misalnya mad tabi'inya berjumpa dengan hamzah pada kata yang terpisah, baru boleh dibaca 2 harokat. Tapi tetap itu pun jarang dipakai di Indonesia karena yang kita pakai namanya toriko syatibiyah, yaitu 4 atau 5 harokat. Tapi kalau misalnya mad tabi'inya berjumpa dengan hamzah pada satu kata yang tidak terpisah, ya, maka dibacanya 4 atau 5 harokat, tidak boleh 2. Nama hukum tajwidnya mad wajib mutasil. Ya. Nah, maksudnya terpisah dan tersambung tuh gimana? Kalimat tasya'u itu satu kalimat, satu kata, satu makna. Ya. Jadi bukan mad tabi'inya ada di kalimat tasya', hamzahnya di kalimat uminhun, enggak, tapi tasya'u itu satu kata yang sama. Di dalamnya include ada mad tabi'i dengan hamzah menghasilkan tasydid alis. Gitu. Namanya mad wajib mutasil. Saya ulang-ulang. Ya. Karena nanti ada yang namanya mad jaiz munfasil, teman-teman. Nah, contoh di sini nih. Nah, ini ya. Di sini ada kasroh ketemu ya sukun. Ini mad tabi'i. Ketemu sama hamzah. Tapi yang ini bukan mad wajib mutasil. Tapi mad jaiz munfasil. Karena mad tabi'inya walaupun bertemu dengan hamzah, tapi berbeda kata. Mad tabi'inya ini berada di kalimat tu'wi, hamzahnya ini berada di kalimat ilaika. Pertemuan antara tu'wi dengan ilaika, ya, menghasilkan irisan mad tabi'i berjumpa dengan hamzah. Ya, paham? Jelas sampai sini teman-teman sekalian? Bisa diikuti? Jelas sampai sini? Jelas ya? Paham ya? Oke. Sip, kita lanjutkan kembali. Jelas ya? Jelas ya? Sip. Jadi, teman-teman sekalian, ya, tu'wi dan ilaika ini beda kalimat, namanya mad jaiz munfasil. Dia boleh dibaca 2, 4 atau 5. Tapi kalau yang ini tasya'u, sya'u, itu dia berbeda kalimat. Ada pertanyaan menarik nih, ya. Nih. Nah, bagaimana cara tahu perbedaan mad jaiz dan mad wajib sedangkan saya tidak bisa bahasa Arab? Ya, belajar bahasa Arab. Tapi kalau belum bisa, sama saya juga belum bisa bahasa Arab dengan fasih, jauh sekali. Nah, cara simpelnya bagaimana? Sekarang saya bahas cara simpelnya. Ya. Kalau misalnya mad wajib mutasil, mad tabi'i bertemu dengan hamzah pada satu kalimat yang sama, ditandai dengan bentuk hamzah yang dia seperti kepala ain. Ini mad wajib mutasil. Kalau mad jaiz munfasil, hamzahnya bentuknya bukan kepala ain. Kelihatan nggak? Pentingnya kita belajar. Yang tadi bilang bagaimana caranya kita bisa membedakan mad jaiz dan mad wajib sedangkan kita tidak tahu bahasa Arab. Lihat dari bentuk hamzahnya. Nih, coba sekarang saya tinggal tanya ke teman-teman. Ini mad jaiz munfasil atau mad wajib mutasil nih? Yang ini. Ini mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil? Mad wajib. Lihat aja bentuk hamzahnya. Ya, nih selanjutnya saya pengen nanya, bima ini mad jaiz munfasil atau mad wajib mutasil nih yang ini? Yang ini.
Ini mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil? Mad jaiz, lihat aja bentuk hamzahnya. Paham? Ya. Jadi bagi teman-teman, aduh, tapi kan saya belum bisa bahasa Arab. Saya belum bisa membedakan mana yang satu kata dan mana yang terpisah. Lihat bentuk hamzahnya. Berarti ini mad jaiz munfasil. Bentuk hamzahnya bukan kepala ain. Ya. Oke. Ya. Bima satu kalimat, ataitahun satu kalimat. Ya, terpisah bertemu matobi dengan hamzah. Paham? Satu lagi. Ada nggak contoh lain? Nih. Yang ini mad jaiz munfasil atau mad wajib mutasil? Silahkan komen. Yang ini mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil? Mad wajib. Kita nggak bahas warna ya, karena yang ngebahas hukum tajwid dari warna sudah banyak. Betul nggak? Saya izin tidak, patokannya bukan warna walaupun kita pakai Al-Quran fitur. Tapi kita tidak bertumpu pada fitur ini dulu. Karena sudah banyak yang membahas. Boleh? Kita fokus pada kaidah. Ya? Paham ya? Yang ini mad wajib. Lihat aja bentuk hamzahnya. Mad wajib mutasil. Ya. Satu lagi. Sok. Nih. Misalnya mana ya? Nih. Yang ini. Wala'a. Ini mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil? Lihat bentuk hamzahnya. Wala'a. Ini mad wajib mutasil atau mad jaiz munfasil? Mad jaiz. Lihat aja bentuk hamzahnya. Paham ya? Paham ya? Paham nggak sampai sini teman-teman? Ya. Gitu ya. Tapi sekarang Bang, boleh nggak ada bahasan yang lebih simpel lagi nggak? Misalnya ada nggak yang lebih simpel lagi? Oke, saya jelaskan yang lebih simpel lagi. Sekarang simpelnya begini, ini secara kaidah, ini secara teori, ya. Sekarang pengen simpel yang penting baca tapi benar. Kalau teman-teman, saya izin hapus bahasan tadi ya. Nah, saya hapus dulu. Kalau teman-teman mendapati ada alis dan di setelahnya persis tidak ada tanda tasydid, maka cukup baca alisnya 4 atau 5 harokat. Titik, beres. Nanti kalau ada tanda alis tapi setelahnya persis ada tanda tasydid, maka dibacanya 6 harokat. Gitu aja simpelnya. Nama hukum tajwidnya mad lazim. Paham? Jelas? Sampai sini bisa diikuti? Ya? Paham ya? Nah, tapi kalau kaidah tadi, ini yang kita tulis tadi. Yang mau difoto, foto dulu silahkan. Ya. Jadi walaupun kita di sini konteksnya belajar huruf hijaiyah nih, oke? Tapi hukum tajwid tetap kita pelajari. Bahkan kita rinci apa yang saya tahu. Karena kalau kita ngebahas hanya dari segi fitur warna, sudah banyak live yang menjelaskan itu, betul atau tidak? Boleh ya? Boleh saya mengisi kekosongan itu, boleh ya? Nah, gitu teman-teman sekalian. Oke. Turji man tasya. Ya. Contoh mad lazim ada atau tidak? Boleh. Contoh mad lazim di sini. Nih. Lihat yang warna magenta. Ini mad lazim. Ada tanda alis ketemu tasydid setelahnya persis. Surah Al-Fatihah ayat terakhir. Itu mad lazim. Ya. Kalau ada alis ketemu tasydid langsung, ini 6 harokat, namanya mad lazim. Waladdallin. Nah, itu ya. Paham ya? Kalau misalnya tidak ada tasydid, contohnya ini. Nih, contohnya ini tidak ada tasydid 4 atau 5. Contohnya ini tidak ada tasydid 4 atau 5. Mau mad jaiz kayak mau mad wajib, biar simpel 4 atau 5, gitu aja. Paham? Nah, nih ini 4 atau ini 45 atau ini 45 atau 6. 4 atau 5 karena nggak ada tasydid. Tapi kalau ada tasydid ini berarti 6 harokat. Ya. Oke. Sip. Nah, ya. Oke. Kita lanjutkan. Tidak semua saya tulis ya. Silakan kalau teman-teman mau tulis mandiri saja.
man tasya'u. Nah, gitu ya. Yang sudah mulai faham, boleh komen faham di kolom komentar. Yang sudah mulai faham, boleh komen faham di kolom komentar. Ya, oke, lanjut. Man tasya'u. Tuh, saya pilih yang 5 harokat ya. Man tasya'u. Nah, ya. Oke, lanjut lagi. Di sini ini huruf hamzah. Hamzahnya harokat dhammah. Maka dibaca dengan vokal u. Ingat, sempurnanya harokat dhammah ya, itu harus monyong. Jadi, pada kalimat ini contohnya misalnya ya, pastikan mulutnya muncung dengan maksimal. Tasya'u. Jangan cuman tasya'u, tapi tasya'u. Paham? Jelas sampai sini? Nah, ya. Baik, kita lanjutkan kembali. Man tasya'umi. Nah, lanjut. Insya Allah mudah. Ini juga mudah. Ada huruf mim. Ini namanya mim. Harokatnya kasroh, baris bawah. Maka dibacanya tidak ma, tidak mu, tapi mi. Cara melafalkan mim persis seperti kita melafalkan M pada abjad alfabet. Jadi saya izin nggak bahas panjang lebar. Ya, mi. Lanjut lagi, bunda, ayahanda, abang kakak, ini huruf apa? Namanya nun. Nama aslinya nun, bukan na. Nun, ya. Nunnya dalam keadaan di atasnya ada tanda petik. Ini namanya adalah tanda sakinah atau tanda sukun. Tapi kalau di bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Nun mati. Nun sukun. Nun sakinah. Ya. Oke. Huruf-huruf yang dalam keadaan sukun pada dasarnya ini udah kita bahas tadi di sini. Tapi kita bahas lagi sedikit. Huruf hijaiyah yang dalam keadaan mati ada tanda petik dibaca dengan bunyi konsonannya. Maka di sini nggak kita baca na, ni ataupun nu, tapi kita baca cukup an saja. Bunyi an-nya saja. Maka ada mi sebelumnya tadi di sini ketemu an, jadinya apa? Jadinya min. Gitu belajarnya. Jadi buat teman-teman yang mungkin masih ikro ya, nggak apa-apa. Jangan takut buka Quran. Aduh, saya masih ikro. Kalau masih ikro jangan buka Quran. Kalau saya mengambil pendapat yang tidak apa-apa buka Quran. Tapi baca sesuai kemampuan dulu, nggak apa-apa. Karena kalau kita salah tapi masih dalam rangka belajar dan terus berikhtiar dalam belajar, nggak ada dosa. Justru double pahalanya insyaallah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa yatata'atu fi wa huwa alaihi syakun lahu ajran. Sabda Rasul, bukan kata Ghifari. Sabda Rasul. Ya, adapun orang-orang yang membaca Quran terbata-bata dalam bacaannya, double pahalanya. Pahala baca, pahala belajar. Ya. Min gitu. Sekarang berikutnya di sini an-nya ini ketemu sama huruf ini yang warna kuning. Ini huruf H. Nah, kira-kira di sini ada hukum tajwid atau tidak? Pertemuan antara an dengan hu. Kira-kira ada hukum tajwid tidak di sana? Ada. Ada ya. Apa kira-kira nama hukum tajwidnya di sini? Pertemuan antara an dengan hu. Minhu. Ah, ya. Yang jawab idhar saya kasih nilai 75, yang jawab idhar halki saya kasih nilai 100. Ya, karena kalau teman-teman hanya jawab idhar itu ada idhar halki, ada idhar syafawi, ada idhar mutlak, ada idhar wajib. Idhar mana yang teman-teman maksud? Nah, ya. Ini namanya hukum tajwidnya idhar halki. Sekarang kita bahas idhar halki itu cara baca dan kesalahannya seperti apa. Bisa kita pelajari? Bisa. Ikhfa hakiki aja tadi kita pelajari. Maka sekarang tinggal kita pindah. Bahasan nun sukunnya bukan pada hukum tajwid ikhfa hakiki, tapi pada hukum tajwid namanya idhar halki. Tuh. Ya. Cara bacanya, sebelum ke cara baca, lihat dulu rumusnya. Ini rumus dari idhar halki.
pertemuan antara nun mati atau huruf yang berharokat tanwin an in un berjumpa dengan 6 huruf ini. Ya, kenapa disebut dengan idhar halki? Idhar artinya cara bacanya dibaca idhar alias jelas. Kenapa disebut idhar halki? Kenapa halki? Karena 6 huruf yang dijumpai pada hukum tajwid ini itu huruf-huruf yang makhrajnya dari al-halqi. Hamzah dan ha besar keluar dari yang namanya aqsal halqi. Ain dan ha kecil keluar dari makhrajnya wastul halqi. Ya, ghain dan kha keluar dari makhraj yang namanya adnal halqi. Makanya disebut dengan idhar halqi. Faham atau tidak? Cara bacanya cukup jelaskan bunyi konsonan an. Ya. Oke. Nah, sekarang kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan nun bersukun pada hukum tajwid idhar halqi. Mau kita pelajari atau tidak? Boleh komen kalau mau, boleh komen mau di kolom komentar. Silahkan. Ya. Mau? Mau ya? Baik. Yang pertama, kesalahan yang sering kali terjadi pada nun bersukun di hukum tajwid idhar halqi. Poin 1, memantulkan suara huruf nun. Dan ini kesalahan paling populer dan umum yang masih banyak sekali di antara kita yang melakukan. Contoh, memantul tuh gimana? Contoh di kalimatnya ini ya, yang ini deh. Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-8. Nun sukun ketemu kha, idhar halqi. Banyak di antara kita melafalkan idhar halqi dengan pantulan yang semestinya tidak ada. Contoh, liman khasyiya. Liman khasyiya. Itu bacaan yang tidak boleh. Kenapa? Karena nun tidak punya sifat memantul. Kita lihat sifat-sifat dari huruf nun. Ya. Nah, ada 5. Nah, kita lihat dari poin 1 sampai dengan 5, ada tidak sifat huruf nun yang namanya qalqalah? Ternyata tidak ada. Makanya tidak boleh memantul. Sesimpel itu. Maka kita sekarang coba lebih detailkan lagi pelafalannya. Ya, kenapa nun sukun bisa memantul seperti ini menghasilkan bacaan yang salah? Perhatikan. Liman. Lihat kenapa ada bunyi ne. Liman khasyiya. Saya bacanya saya lambatin ya. Liman khasyiya. Liman khasyiya. Kenapa ada pantulan? Karena bunyi nun sukunnya, makhraj nunnya belum beres, sudah teman-teman lepas makhrajnya. Nah, harusnya jangan dilepas dulu. Kasih dulu ngalir sedikit, tempel, masuk ke kha. Ya. Contoh. Liman khasyiya. Liman khasyiya. Ya, insya Allah tidak akan ada pantulan di antara kita ketika melafalkan idhar halqi. Ya, paham ya? Nah, itu kesalahan pertama. Oke, kesalahan kedua, ketika kita melafalkan nun sukun pada hukum tajwid idhar halqi, poin kedua, selain tadi 1 memantul, yang kedua, terputus atau memutuskan suara huruf nunnya atau konsonan an-nya. Ini pun tidak boleh. Banyak orang terjadi melafalkan kesalahan kedua ini karena menghindari kesalahan 1. Benar nggak? Benar atau tidak? Karena teman-teman tahu nun sukun tidak boleh mantul, teman-teman menghindari kesalahan pantulannya dengan alternatif yang salah, yaitu memutus bunyi en-nya karena takut mantul. Contoh, misalnya saya praktekkan lagi di kalimat yang ini ya. Nih. Asy-Syura ayat 40. Karena takut mantul, faman afa. Teman-teman takut mantul. Akhirnya bacanya gini, faman afa. Oke, bagus tidak memantulnya, tapi tidak bagus putus suaranya. Lah, kenapa serba salah begini? Gini, kenali huruf nunnya lagi. Huruf nun punya sifat. Salah satu sifat dari huruf nun itu dari segi suara, poin kedua, namanya tawassuto.
Tawasud itu artinya apa? Tawasud itu artinya pertengahan suara. Maksudnya pertengahan suara itu gimana? Suaranya berada di tengah-tengah antara rikhwah dan syiddah. Rikhwah atau rokhwah ini artinya mengalir suara. Syiddah artinya tertahan suara. Tawasud artinya tengah-tengah. Nggak betul-betul mengalir, tapi tak juga terputus. Jadi sedikit mengalir. Sehingga praktek bunyinya itu akan berkesinambungan untuk menghasilkan suara yang tidak memantul. Sebenarnya kalau teman-teman sedikit ngasih suara mengalir, itu yang membuat nun sukun tidak memantul karena mengalirkan sedikit suara dari nun, an-nya. Nih. Perhatikan, ya. Jadi bukan faman afa, tapi faman afa, afa, Nah, ada ngalir sedikit tuh. Faman afa. Insyaallah kalau sifat-sifatnya ditunaikan, tidak akan ada bacaan faman afa ataupun faman afa, tapi faman afa. Siapa yang jadi tahu atau jadi lebih paham ada dengan pengajaran membandingkan dan mensandingkan bunyi salah dan benarnya dalam satu waktu, biar teman-teman bunyi salah seperti apa dan bunyi yang sebagaimana mestinya harus seperti apa. Oke. Tawasud betul ya. Sekarang kalau betul-betul teman-teman sudah paham ya, tolong coba jawab pertanyaan saya. Wah ya, tolong jawab pertanyaan saya. Apakah bacaan yang sekarang saya lafalkan izhar halqinya sudah benar atau masih salah? Oke, perhatikan. Min alfi. Min alfi. Kira-kira bacaan izhar halqinya di sini salah atau benar? Min alfi. Nah, dominan menjawab salah. Dan jawabannya betul. Bacaan ini adalah bacaan yang salah. Min alfi. Kenapa salah? Karena bunyi an-nya tertahan atau terputus. Seharusnya an-nya dibaca min alfi. Min alfi, bukan min alfi. Ya, oke, paham ya? Oke, sekarang kita langsung ya ke penggalan yang ini. Ini adalah ujian yang sesungguhnya. Mana bacaan izhar halqi yang lebih tepat? Contoh pelafalan A, B, atau C. Oke, yang A min hunna, yang B min hunna, yang C min hunna. Mana bacaan yang lebih tepat? Yang A, yang B, atau yang C? Silakan komen di kolom komentar. Dan Masya Allah, luar biasa. Yang menjawab yang A ternyata dominan. Dan memang pelafalan yang lebih tepat ada di pilihan yang A. Barakallahu fikum. Ya, Masya Allah. Oke, kenapa yang B ini merupakan bacaan yang salah? Kenapa? Ya, kenapa? Min hunna. Kenapa bacaan ini salah? Min hunna. Karena nun sukunnya mantul. Ya, seharusnya min hunna. Jawabannya yang A. Terus kenapa yang C salah? Min hunna. Padahal tidak memantul. Itu udah bagus ya. Nggak mantul. Min hunna. Nah, bacaan ini salah. Walaupun tidak memantul, tapi sifatnya ada yang hilang. Apa? Terputus bunyi n-nya. Min hunna. Harusnya n-nya memang tidak memantul, tapi tak boleh juga dia terputus. Min hunna. Min hunna. Min hunna. Nah, begitu.
Paham sampai sini teman-teman? Jelas ya? Jadi bunyi nunnya jangan sampai memantul dan terputus. Oke, lanjut teman-teman sekalian. Ya, selanjutnya saya bahas huruf yang ini. Ini namanya huruf H. Kalau saya sering sebut dengan H besar. Ya, H atau H besar. Ya, tapi jangan sampai bilang H dada. Ada yang bilang H dada. Nah, kita bahas ya. H besarnya, harokatnya dhammah. Huruf hijaiyah yang berharokat dhammah harus dibaca pakai vokal U yang vokal U-nya clear jelas. Jangan condong ke vokal O. Minhu, jelaskan dhammahnya. Minhu. Ya, minhu. Oke? Sip. Nah, lanjutkan lagi. Nah, sekarang hal apa yang harus kita jaga dan perhatikan ketika melafalkan huruf H berharokat? Kesalahan yang sering kali terjadi, banyak orang melafalkan H besar itu dilafalkan dari dada, padahal dia bukan dilafalkan dari dada. Karena tidak ada makhraj dada. Ya. Nah, sekarang makhraj huruf H itu di mana? Dari pangkal tenggorokan. Di mana itu? Di sini, Bunda. Tuh. Ayahanda, ya, di titik terdalam dari tenggorokan kita. Di sini H besar dilafalkan. Ha, hi, hu. Gak perlu berlebihan dibaca ha, hi, hu. Enggak. Kalau teman-teman melafalkan H besar dari dada, nafas teman-teman akan gampang capek, akan boros karena melafalkan H besar berlebihan dan tidak pada tempatnya. Ya, oke, paham sampai sini? Jadi cukup H besar itu dijelaskan dari pangkal tenggorokan. Ha, hi, hu, tidak berlebihan. Ha, hi, capek Bunda. Ya, oke, dari pangkal tenggorokan. Nah, kesalahan berikutnya adalah H berharokat itu jangan sampai dibaca seringkali tidak dibaca jelas aliran suara dan aliran nafasnya. Atau dalam istilah disebut dengan khofa. 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 Nah, samar khofa itu. Jangan. Contoh misalnya, kita baca di kalimat yang ini aja, langsung praktek yang ini. Di sini H besarnya ada dua. Dua-duanya harus jelas. Jangan sampai salah satunya terkorbankan jadi tidak jelas. Contoh, ini bacaan yang tidak jelas H besarnya. Ujuhihim. Yang jelas cuman H, yang ujung aja. Ujuhihim. Harusnya dua-duanya H besar ditunaikan dengan hak yang sama. Wujuhihim. Wujuhihim. Ya, jelas? Jadi nggak dibaca wasyahidin, tapi kita baca wasyahidin. Ya, tidak kita baca alal huda, tapi kita baca alal huda. Nafas dan suaranya jelas terasa mengalir. Kenapa nggak boleh samar? Karena sifat dari H besar di poin 1 dan 2 nama sifatnya hams dan rokhawah. Hams artinya nafasnya mengalir, bukan sedikit mengalir. Rokhawahnya suaranya mengalir, bukan sedikit mengalir. Jadi mengalir itu harus nampak dia jelas. Faham sampai sini? Jelas sampai sini? Maka ketika dipraktekkan teman-teman sekalian, nah ya, jangan sampai minhunna ataupun minhunna, tapi proporsional saja. Minhunna, minhunna, tidak berlebihan tapi juga tidak samar haknya. Ya, oke. Yang sudah mulai paham boleh langsung ramaikan kolom komentar dengan komen faham. Ya, jelas ya, jelas ya. Baik, kita lanjutkan kembali teman-teman sekalian. Kita lanjutkan kembali ya.
Oke. Mungkin ini bahasan terakhir teman-teman sebelum saya harus berangkat. Maaf pagi ini belum bisa lama-lama. Tapi kita maksimalkan ya. Nah, takutnya teman-teman lupa. Lupa nama akunnya apa, mau belajar lagi lupa. Ya, biar kita bisa ketemu setiap hari, belajar free gratis seperti ini setiap hari. Teman-teman tinggal klik tombol ikuti warna merah di sini. Follow dulu biar dapat notifikasi otomatis cus langsung dari TikToknya. Ya. Nah, baik. Kita lanjutkan kembali ya. Terakhir, ini ada huruf nun dalam keadaan bertasydid. Ya. Nah, tanda burung terbalik di atas huruf ini namanya tanda tasydid. Ya. Oke, kalau kita mendapati ada huruf nun bertasydid, maka dia punya hukum. Nama hukumnya apa? Di buku semuanya sudah termaktub ya. Dibuka halaman nun, tapi bukan nun sukun. Sekarang lagi yang kita butuhkan adalah halaman nun tasydid di halaman 60. Nun bertasydid punya hukum namanya gunnah. Gunnah artinya dengung. Dengung, jangan juga cuma dengung tapi harus ditahan 2 harokat. Salah satu kesalahan nun tasydid cuma 1, tapi sering terlafalkan oleh kita. Apa? Tergesa-gesa dalam pelafalannya. Nah, jangan sampai tergesa-gesa. Contoh tergesa-gesa itu seperti ini. Ya, ini bacaan nun tasydid yang tergesa-gesa. Fa inni. Seharusnya fa inni. Jadi bunyi n-nya itu ditahan dulu. Fa in, baru fokus ke harokat dari nunnya. Fa inni. Begitupun yang ini. Tidak dibaca anni, tapi kita baca anni. Paham? Pun sama di sini. Misalnya yang agak panjang sedikit kalimatnya. Dibaca, tidak cukup kita baca. Ya. Izin, nih bacaan yang salah. Yamunnuna. Tapi bacanya insya Allah lebih tepat. Ya. Yamunnuna. Oke. Nih, misalnya pindah ke yang lebih panjang. Yang ini. Ya, jangan sampai dibaca wa yumannihim Nah, itu n-nya kan kecepatan, harusnya 2 ketuk. Wa yumannihim. Paham? Jelas? Sekarang kita cek kalau teman-teman sudah paham ya. Di kalimat ini, apakah bacaan saya tepat atau salah nun tasydidnya? Wasayujannabuha. Terima kasih topinya Bunda Umi Kholis ya. Wasayujannabuha. Ini salah atau benar nun tasydidnya? Jawabannya adalah tetot. Salah, karena nun tasydidnya tidak ditahan. Wasayujanna, tuh baru 1 ketuk itu. Harusnya inilah bacaan yang lebih tepat. Ya. Wasayujannabuha. Paham sampai sini? Jelas sampai sini? Ya. Oke. Nih, sekarang kita praktekkan ke sini. Berarti mana nun tasydid yang tepat? Yang A atau yang B? Konsentrasi. Ini mudah. Tapi saking mudahnya banyak diantara kita nerabas gunnah nih. Yang A atau yang B? Yang A. Minhunna. Atau yang B? Minhunna. A. Minhunna. Yang B. Minhunna. Yang betul adalah jawaban yang A. Masya Allah, tabarakallah, barakallahu fikum. Ya,
Jadi saya izin, kenapa yang saya buat ya, yang jadi panduan dan kita buat buku itu per huruf per kondisi, biar gini Bunda bisa menelaah, oh nun tasydid salahnya apa, ada hukum apa, prakteknya ada video penghantar di rumah buat belajar, durasinya 5 sampai 15 menit. Durasinya satu videonya itu 5 sampai 15 menit, total videonya 116. Biar apa? Biar Bunda bisa menelaah pelan-pelan nun sukun pada hukum tajwid ikhfa hakiki. Misalnya nanti ada huruf dod, ada video animasinya. Begitu Bunda. Tuh, ada sifat-sifatnya. Jadi Bunda kenal dengan huruf apa yang Bunda baca, kesalahannya, dot harokat apa aja. Gitu Bun. Ya, nanti di buku dicontohin juga bunyi salahnya gimana, bunyi benarnya gimana. Dipersandingkan satu-satu. Biar Bunda lebih kenal dengan huruf, tapi memang belajarnya harus sabar. Saya tidak punya iming-iming instan, cepat. Belajar dengan metode ini, jadi 2 menit, 3 menit, 4 menit, 5 menit, lancar baca Quran. Lancar sih, tapi bacanya benar atau enggak? Gitu ya. Oke, teman-teman sekalian. Shadaqallahul azim. Alhamdulillah.